Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kali ini kita akan mulai pembelajaran dengan materi beriman kepada qada dan qadar, ya. Beriman kepada qada dan qadar itu termasuk rukun iman yang wajib kita yakini, yang wajib kita imani dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari supaya hidup kita selamat baik dunia maupun akhirat. Nah, rukun iman yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar. Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, kita harus tahu dulu ya secara bahasa qada itu apa dan qadar itu apa. Qada itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu adalah qada. Sedangkan qadar, ya, qadar adalah ukuran dari qadanya Allah ataupun kapasitas dari qadanya Allah Subhanahu wa taala. Ukuran dari ketetapan Allah tadi, bentuk-bentuk dan jenisnya, batasnya itu adalah qadar. Kemudian, ya, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala itulah yang dimaksud dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Qada contohnya kehidupan. Allah menetapkan kehidupan bagi manusia. Kehidupan itu secara global. Kemudian ada ukuran-ukurannya dari kehidupan itu. Ada kapasitasnya, ruang lingkup, itu namanya qadar. Ya, kehidupan ada batas waktunya. Itulah qadar. Allah ciptakan panas. Allah ciptakan dingin. Ada qadarnya, ada batas-batasannya, ada ukuran-ukurannya. Allah ciptakan lapar. Ada ukurannya. Lapar berarti harus makan. Makan itu ada yang 1 piring, ada yang 2 piring, ada yang setengah piring, ada yang banyak, ada sedikit. Itu adalah ukuran-ukuran dari bentuk makan ketika kita lapar. Nah, gabungan dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala itulah yang disebut dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekalian, bahwa qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala telah Allah tetapkan jauh sebelum manusia itu diciptakan. Telah ditulis semua qada dan qadar manusia itu, kehidupan ini, di suatu kitab yang namanya Lauhul Mahfuz. Ya. Di zaman azali, ketika jauh manusia belum diciptakan. Semuanya sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita hidup di dunia, itulah kita menjalani dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut dengan takdir. Akan tetapi kita harus paham ya tentang takdir ini sampai tuntas agar kita tidak salah dalam memahami takdir Allah. Kalau kita katakan bahwa apapun yang telah ditetapkan Allah di atas dunia ini adalah takdir, termasuk kita mencuri adalah takdir Allah, kita sholat adalah takdir Allah, kita masuk neraka adalah takdir Allah, itu karena kita belum memahami tentang takdir itu secara baik, secara tuntas. Ulama sudah menjelaskan ya sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan hadis bahwa takdir itu ada 2 jenis. Ada 2 macam.
Yang pertama yang disebut dengan takdir mubram, ya. Takdir mubram atau takdir mutlak. Artinya bahwa di situ dari ketetapan Allah itu adalah mutlak dari Allah tanpa ada campur tangan dari manusia. Ya, takdir mutlak itu ataupun takdir mubram itu adalah ketentuan Allah SWT tanpa ada campur tangan dari manusia. Itu namanya takdir mubram ataupun takdir mutlak. Ya. Contoh, Allah menciptakan oksigen di atas dunia ini. Itu tidak ada pilihan manusia, tidak ada upaya manusia, tidak ada kehendak manusia. Allah sendiri yang ingin menciptakan itu tanpa ada campur tangan manusia. Begitu juga Allah ciptakan ketentuan alam ini, ada siang dan malam, ada panas dan dingin. Segala bentuk ketentuan Allah dalam kehidupan ini, yang itu adalah hak mutlak Allah untuk menjadikannya tanpa campur tangan manusia, itulah yang disebut dengan takdir mubram atau takdir muqayyad. Dan kita harus imani dengan sebenar-benarnya. Termasuk kita terlahir dari seorang ibu, dan kita tidak bisa memilih ibu yang mana. Itu adalah takdir mubram. Nah, ada jenis takdir yang kedua, yaitu takdir muqayyad atau takdir ikhtiar. Segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada campur tangan manusia di dalamnya. Segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah tetapkan, tetapi Allah beri ruang kepada manusia untuk dapat memilih di antara pilihan-pilihan yang sudah ada. Inilah yang disebut dengan takdir ikhtiar ataupun takdir muqayyad. Diberi kebebasan kepada manusia untuk memilihnya, melakukannya, dan semuanya ada konsekuensinya, ada akibatnya masing-masing. Kalau perbuatan baik dia lakukan, maka konsekuensinya dia akan mendapatkan balasan yang baik, dia akan masuk surga. Dan sebaliknya, apabila dia melakukan perbuatan buruk, memilih perbuatan buruk, maka dia akan masuk neraka. Dan takdir muqayyad ini ataupun takdir ikhtiar ini adalah ruang lingkupnya segala hal yang berhubungan dengan perbuatan manusia, termasuk amal ibadah. Allah sudah berikan pilihan, silakan pilih mana yang akan kita lakukan. Itu adalah takdir muqayyad sesuai dengan pilihan kita. Kalau seandainya kita memilih yang baik, maka Allah sudah tetapkan bahwa ganjarannya akan baik juga. Tetapi kalau kita melakukan perbuatan yang tercela, perbuatan dosa, itu sesuai dengan pilihan kita, maka kita harus sanggup untuk, ataupun kita harus rela, mau tidak mau, untuk merasakan akibatnya juga. Segala sesuatu yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia itu pada umumnya termasuk ke dalam kategori takdir ikhtiar atau takdir muqayyad. Maka disinilah letaknya sesuatu amal perbuatan yang soleh dan amal perbuatan yang salah, apabila kita lakukan, itu tergantung dengan pilihan kita sesuai dengan keimanan kita masing-masing. Nah, menurut ulama bahwa ada satu bentuk ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia itu termasuk kategori takdir mubram dan juga bisa termasuk
kategori takdir muqayyad. Satu-satunya adalah tentang rizki. Jadi rizki ini ada yang mutlak, ada yang ikhtiar. Bahwa rizki ini ada yang tidak bisa oleh campur tangan manusia, semua Allah akan berikan rizkinya selagi dia masih hidup. Dan ada juga rezeki ini yang berbentuk dengan ikhtiar, yang bahwa apabila manusia mengusahakannya maka dia akan dapat. Ya, seperti buah yang ada di pohon, ya, ada buah yang jatuh, itu adalah takdir mutlak. Allah berikan rezeki kepada seluruh makhluk karena memang Allah sudah jamin, ya, bahwa rezeki itu akan milik manusia, akan milik siapa yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada pula buah itu tidak jatuh, ada yang bergelantungan, yang masih tinggal. Nah, apabila kita ingin mendapatkannya, maka kita harus mengusahakannya dengan cara mungkin naik pakai tangga. Maka kita akan dapat rezeki yang lebih. Dalam kehidupan ini contohnya apabila kita bekerja kemudian dapat gaji, dan jika kita ingin bekerja lebih keras lagi, lembur, maka gaji kita akan naik. Itu adalah usaha kita. Atau kita sekolah lagi setelah S1, S2, S3, doktor, supaya bertambah pendapatan. Itu juga termasuk usaha manusia yang disebut dengan takdir ikhtiar. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'du, ya, Ar-Ra'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai dia merubah nasibnya sendiri. Nah, inilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Ra'du sebagai bentuk dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang harus diusahakan oleh manusia itu sendiri. Nah, anak-anak sekalian, itulah sekelumit tentang beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menguatkan keimanan kita tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, maka memiliki manfaat ataupun hikmah yang sangat besar dalam kehidupan ini. Yang pertama di antaranya adalah dapat menenangkan jiwa. Dapat menenangkan jiwa manusia, ya, karena semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan kebaikan bagi manusia itu sendiri. Setidaknya apabila kita ada teguran-teguran dari Allah Subhanahu wa taala karena dosa maksiat yang kita lakukan, maka kita segera bertobat, segera memperbaikinya agar kita hidup ini selamat dunia dan akhirat. Dan apabila kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang itu yang harus kita syukuri, karena apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita rasakan dengan baik. Itulah yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.